Kasus antara Jessica Iskandar dan Christopher Stefanus Budianto atau Steven kini telah memasuki babak baru. Seperti diketahui sebelumnya, istri Vincent Verhaeghe itu membuat laporan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang mengalami kerugian hampir senilai 9,8 miliar rupiah. Namun tidak berselang lama, pihak Steven melayangkan gugatan terhadap Jedar terkait perbuatan melawan hukum dengan memasukkan kerugian material sebesar 1,5 miliar dan imaterial sebesar 50 miliar rupiah. Perseteruan kasus tersebut pun semakin memanas usai Roland E. Putu, kuasa hukum Jessica Iskandar, mengungkapkan jika kliennya telah mengajukan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Steven dan memasukkan kerugian sebesar 60 miliar rupiah. Lantas, benarkah rekonvensi tersebut sudah dilayangkan secara resmi? Dan bagaimanakah tanggapan dari kuasa hukum Steven? Ya, jadi hari ini sidangnya adalah menyerahkan berkas asli, jawaban gugatan kita, replik dari pihak lawan dan duplik dari pihak kita. Sebagaimana tadi kita sudah serahkan ke majelis hakim, kita di dalam jawaban gugatan kita juga melakukan gugatan balik yaitu rekonvensi. Dengan total nilai yang kita mintakan adalah 60 miliar. Kalau kemarin klien kita digugat 50 miliar, ini kita mengajukan gugatan balik 60 miliar. Mengapa kita ajukan dengan nilai demikian? Karena klien kita pun merasa ada hal yang dirugikan dengan dugaan gugatan yang diajukan oleh pihak CSW tersebut adalah dugaan gugatan yang mengada-ngada, sehingga dia harus menyediakan waktunya untuk mendatangi PN Jaksel, otomatis beberapa pekerjaan kepospon dan sebagainya. Ini kan memiliki akibat hukum kan begitu. Maka dalam gugatan balik itu yang menjadi dasar kita melakukan rekonvensi. Otomatis pihak tergugat 1 atau tergugat 2 punya hak jawab terkait jawaban mereka apa masalah dari gugatan kita, ya otomatis mereka akan minta yang namanya rekompensi. Tapi pertanyaannya, rekompensinya itu masuk nggak di dalam substansi perkara ataupun gugatan yang kita mintakan? Gugatan ini terjadi cikal bakalnya kan dari pihak mereka, bukan dari pihak klien kami, yaitu Bapak Stefanus, bukan, tapi dari pihaknya Jessica Iskandar sama Pak Vincent yang secara berulang-ulang kali di dalam pers konferensinya menyatakan bahwa klien kami seorang penipu. Nah, itu masalahnya. Kalau masalah 60M itu kan haknya mereka, tapi akan memalukan sekali kalau itu kita ukur daripada segi materi terkait gugatan kepada klien kami, yaitu Bapak Steven. Di mana gugatan korban yang mereka mintakan di Polda Metro, kalau memang benar loh si Jessica Iskandar ini korban, sekali lagi, kalau Jessica Iskandar sebagai korban, ya, dia menyatakan 9,8 miliar, itu kan jauh berbanding terbalik dengan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dia memasukkan rekompensinya. Kalau kita lihat dalam repliknya mereka kemarin sih nggak menanggapi rekompensi kita, makanya nanti ini kan sudah masuk dalam sidang pembuktian surat. Minggu depan adalah waktunya kita, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe, untuk mengajukan bukti surat melalui kuasa hukumnya yaitu kita. Kita akan ajukan, kemudian nanti akan ditampilkan juga preskon daripada yang dimaksud klien kita melakukan pencemaran nama baik. Dan ini yang harus digarisbawahi. Apabila klien kita diduga melakukan hal demikian, karena secara nyata yang ada itu adalah klien kita itu pada saat preskon hanya memberikan keterangan bahwa ia mengalami musibah, menceritakan kronologi peristiwanya, bukan secara terang-terang mau melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam gugatan mereka, kan itu kan gitu. Ini kan sudah memang lebih dari 6 bulan, sebagaimana Bu Jessica juga kan ya membutuhkan kepastian hukum. Dia juga kemarin sempat pesimis juga bagaimana dengan kondisi yang berlarut-larut ini. Tetapi kemarin kita juga sudah menerima SP2AP dari Polda Metro. Di sini kan tanggal 2 Desember ya SP2AP-nya. Nah, di poin 21 di halaman 2. Di sini disebutkan melakukan pemanggilan saksi kepada terlapor atas nama CSB ya, sebanyak 2 kali namun tidak hadir. Kemudian rencana tidak lanjut menerbitkan surat membawa saksi CSB tersebut. Surat membawa ini yang mungkin dikenal dengan bahasa jemput paksa. Nah, ini yang akan kita terus koordinasikan. Ya, jadi kan karena itu kan berkaitan preskon yang waktu pertama kali setelah laporan polisi itu kan. Karena apa? Saya rilis pada saat disomasi, saya mengatakan kalau mau melaporkan pidana di kepolisian harus CSB-nya sendiri karena itu delik aduan. Oleh karena mungkin laporan tersebut memang nggak bisa diterima karena harus CSB sendiri, sedangkan CSB kita nggak tahu ada di mana ini ya kan.
Nah, kemudian mereka mengajukan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan gitu. Kalau mereka mendapatkan SP2HP, itu adalah hal wajar. Karena dia itu sebagai pelapor. Tetapi kan coba baca yang baik. SP2HP yang mereka terima, ada nggak namanya Jessica Iskandar? Ada nggak? Ada nggak? Jangan nanti kasus Nikita Mirzani terjadi lagi nih. Nih terjadi. Sudah capek negara biayain proses dari polisi sampai ke jaksa penuntutan, sampai di pengadilan, orang yang namanya di dalam pelapor itu tidak muncul, nggak nongol-nongol. Karena apa? Saksi pelapor itu wajib. Jessica Iskandar hingga kini masih terus berusaha mencari titik terang agar kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Stefanus Budianto atau Steven dapat segera terselesaikan. Seperti diketahui, selama kurang lebih 6 bulan, istri Vincent berhak itu pontang-panting demi mencari keadilan. Bahkan segala upaya pun nampaknya telah ia lakukan. Kini, ibu satu anak itu tinggal menantikan momen Steven dijemput paksa oleh polisi. Lantas, benarkah Jedar sangat menantikan momen tersebut? Dan benarkah ia tidak akan melakukan pencabutan berkas terhadap laporan Steven? Ya, kita tetap yakin, tetap optimis apa yang kita lakukan pasti akan bisa kita buktikan. Termasuk dengan laporan kita. Kalau kita sudah melaporkan tidak ada kita mau cabut dan sebagainya gitu. Langkah selanjutnya kita tetap mengikuti prosedur hukum yang berlangsung ya. Maksudnya tetap ada gugatan, kita tetap kooperatif, termasuk laporan kita tetap optimis untuk mengawal hal tersebut. Kooperatif lah ketika dipanggil oleh penyidik, entah bersalah atau tidak, hadapi dulu di hadapan penyidik, memberikan keterangan dulu yang objektif kan gitu. Karena Pak Steven itu di luar negeri, langkah yang paling gampang harusnya yaitu laporan ke polisi, pencemaran nama baik. Cuman kita ngerti kalau pidana terkait masalah pencemaran nama baik Undang-Undang ITE itu harus di pihak korban sendiri, yaitu Bapak Vincent. Karena beliau di luar negeri, cukup melalui kuasa hukum, melalui gugatan keperdataan. Sebenarnya kalau ini pidana sudah dari kemarin, orang itu naik tersangka. Naik tersangka. Saya ini praktisi hukum. Cuman karena Pak Vincent di luar negeri tidak datang, Pak Steven di luar negeri tidak datang, nggak bisa kan, harus prinsipal yang melaporkan, makanya kita masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya yakin kok kalau Pak Steven ada di Indonesia dan melaporkan resmi, apalagi pendampingnya saya, kuasa hukumnya saya kan, nah pasti naik itu status. Kalau dari progres yang LP ini sih sudah naik sidik dan sudah menerbitkan surat perintah membawa terhadap CSB. Cuman kita sudah mendapatkan informasi ketika CSB didatangi rumahnya tidak ada di rumah. Dugaan kan ada di luar negeri. Nah selanjutnya kan berarti gelar ini kan masalah penetapan status. Nanti kita lihat penetapan status ini bagaimana dari Polda Metro kan gitu. Karena nanti begitu statusnya apabila sudah berubah, ya pasti ada upaya paksa yang lebih dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah harusnya kan kita bisa lihat dari data perlintasan dan sebagainya. Kalau memang bisa untuk dilakukan pemanggilan ya harus secara paksa itu ya.